Shalom saudaraku dimanapun berada, para hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang saya kasih dan tentu dikasih oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Jemaat Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yonatan. Pada kesempatan yang baik ini, saya berdoa, saya berharap semua saudara dalam keadaan baik, sejahtera, berbahagia, sukacita di dalam Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita semuanya. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan, satu berkat firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Kita tahu bahwa saudara, tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa atau tidak pernah melakukan dosa. Kita semuanya orang berdosa dan pelaku-pelaku dosa dahulu. Saya kasih Tuhan. Karena itu hendaklah kita saling mengaku dosa kita dan kita boleh saling mendoakan supaya Tuhan menyembuhkan kita. Saya kasih Tuhan. Nah, dalam pertemuan hari ini saya akan sampaikan hal yang penting pada kalimat yang terakhir tadi. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya bahwa sampai hari ini pun saudara masih senang berdoa ya. Sekalipun tidak semua atau belum semua permohonan doa kita didengar Tuhan, tetapi firman Tuhan dikatakan tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Haleluya. So kasih Tuhan, ada 4 hal penting yang perlu kita dengar baik-baik, yang perlu kita renungkan pada saat hari ini. Ya, yaitu yang pertama adalah doa. Sekali lagi saya akan bacakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Nah, yang pertama adalah tentang doa, yang kedua orang benar, yang ketiga yakin, dan yang keempat adalah sangat besar kuasanya. Nah, saudara kasih Tuhan, doa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan ini diajarkan oleh Tuhan ya, dan ini dilakukan oleh bapak-bapak kita, baik itu oleh Abraham ya, kemudian oleh Musa ya, kemudian bahkan Tuhan Yesus sendiri itu berdoa dan juga mengajarkan supaya kita berdoa dengan benar. So kasih Tuhan, dalam bahasa Yunaninya doa ya yang memiliki beberapa pengertian. Saya akan sebutkan 3 diantaranya. Yang pertama adalah parakaleo, yaitu berseru atau memanggil nama Tuhan, memanggil Tuhan untuk hadir. Kasih Tuhan. Dan yang berikutnya adalah deomai, ya. Deomai itu adalah mengajukan usul, ya. Perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-18 ketika Tuhan menjumpai Abraham, ketika Tuhan hendak membinasakan Sodom dan Gomora, maka Tuhan menyampaikan, membuka rahasia ini kepada Abraham. Dan ketika Abraham mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, maka Abraham menaikkan doa syafaat. Di situ terjadi negosiasi. Abraham bertanya, Tuhan, kalau seandainya ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora, apakah engkau akan membinasakan orang benar ini bersama-sama dengan orang jahat atau orang fasik di Sodom dan Gomora? Tuhan menjawab, tentu tidak. Kemudian Abraham bernegosiasi sampai 10 orang, sebab Abraham tahu ada berapa orang di sana yang tergolong, yang bisa dikatakan sebagai orang benar. Kemudian Abraham bertanya, kalau ada 10 saja? Tuhan berkata, Tuhan menjawab, tidak Abraham, karena 10 orang. Betapa pentingnya keberadaan orang benar di satu tempat, di sebuah kota, di desa, di satu negara. Saudara kasih Tuhan, jikalau ada orang-orang benar, orang-orang berdiri, mendirikan tembok di situ, maka Tuhan akan memelihara satu kota itu, satu bangsa,
mengampuni mereka karena keberadaan orang-orang benar itu. Dan harapan saya kita semuanya di mana berada boleh berdiri sebagai orang-orang benar untuk mempertahankan negeri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sekasihan Tuhan, yang ketiga arti doa yaitu aiteo, yaitu mengajukan permohonan. Dalam hal ini yang saya akan sampaikan, saudara, dalam renungan ini kepada saudara kasihan Tuhan. Saudara kasihan Tuhan, berapa banyak di antara saudara yang sudah menaikkan doa-doa, dan berapa banyak doa saudara yang sudah didengar oleh Tuhan? Ya tentu saudara bersuka cita, tapi tidak sedikit barangkali di antaranya ada yang belum didengar oleh Tuhan doanya. Kasihan Tuhan. Nah, dan berkecil hati, dengarkan baik-baik. Ada rahasia bagaimana doa itu didengar oleh Tuhan, ya. Bahkan doa itu akan mengubah keadaan kita, ya, dan bahkan mengubah lingkungan kita, bahkan mengubah suatu negeri, ya. Doa yang luar biasa itu. Nah, ada syarat di sini katakan, saya akan baca lagi pada bagian yang terakhir dalam ayat yang ke-16 kitab Yakobus pasal 5 tadi. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang pertama adalah doa, yang kedua orang benar, syarat yang berikutnya, ya. Nah, apakah saudara orang benar? Nah, mungkin beberapa orang sadar bahwa dirinya adalah orang benar, tapi tidak sedikit orang Kristen yang tidak merasa, ya, tidak berani mengaku sebagai orang benar, ya. Kenapa? Karena mungkin tidak mengerti kitab suci. Nah, saudara Tuhan, yang dimaksud orang benar ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan kebenaran, yang menjaga lisannya, menjaga perbuatannya untuk supaya berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Namun adakah, ya, saya tidak berkata orang agama apa, tapi ini orang yang benar, mau hidup takut akan Tuhan, mau melakukan hal-hal yang benar. Saudara kasih Tuhan, ya, sebagaimana yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur pasal 24 itu, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh, ya, berdiri di hadapan Tuhan? Hanya orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak melakukan tipu daya, artinya orang yang hidup benar. Maka Tuhan berkenan untuk ditemui orang yang demikian. Namun, perhatikan kita semuanya, hari ini mungkin kita sudah melakukan dosa ini dan dosa itu dan sebagainya. Ada kabar baik yang perlu kita dengar, ya. Rasul Paulus menuliskan keadaan kita, ya, di dalam Kristus Yesus dalam Roma pasal 3 ayat 20, 23 dan 24 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Memang semua orang, mulai dari Adam sampai Adam Malik dan Adam Suseno, semua Adam, ya, sampai kepada kita, semuanya adalah orang-orang berdosa. Tidak ada satu pun di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa. Namun dengarkan baik-baik ayat 24. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan puji nama Tuhan, ya. Oleh karena kasih karunia siapa? Kasih karunia Tuhan. Kita semuanya sudah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas gunung Golgota 2000 tahun yang lalu. Karena itu, kita sebagai orang-orang yang dibenarkan harus menyadari keberadaan kita, harus menyadari status kita bahwa kita adalah orang-orang benar. Supaya apa? Kita tidak hidup dalam tipu daya iblis. Sebab ada banyak orang berkata begini, ya, nah, kita kan masih manusia, tidak mungkin kita hidup benar dan sebagainya, ya. Memang siapa yang bilang kita ini malaikat, kita manusia. Tetapi firman Tuhan dikatakan bahwa kita sudah dibenarkan dan kita sekarang terhisap sebagai orang benar. Karena itu hiduplah sebagai orang benar. Kita belajar untuk berkata benar, bertindak benar, melakukan apapun dengan benar, ya. Supaya apa? Supaya nyata keadaan kita, supaya kita sesuai dengan predikat kita orang benar. Mari kita hidup sebagai orang benar. So, kasih dalam Tuhan. Nah, doa orang yang benar, ya, kalau dengan yakin didoakan. Nah, yang ketiga kita masuk pada, ya, poin yang ketiga, ya,
akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yaitu apa? Kalau dengan yakin, ya, puji Tuhan, kita sudah punya punya jalan, yaitu doa untuk kita bertemu dengan Tuhan, dan kita sudah punya satu kepastian bahwa kita adalah orang benar. Tapi kalau kita tidak memiliki keyakinan, maka juga tidak akan ada hasil yang lebih baik, saudara kasih Tuhan, ya. Jadi doa orang benar, kemudian berikutnya harus dengan yakin. Orang benar harus datang kepada Tuhan dengan satu keyakinan. Ini penting. Tidak sedikit orang, bahkan hamba Tuhan, yang sudah tawar hati, kehilangan keyakinan, ya. Kehilangan keyakinan, bahkan doa itu hanya sebagai suatu kebiasaan, ya. Hanya kebiasaan rutin, bukan lagi sebagai satu tidak lagi membawa satu keyakinan, ya. Yang penting datang kepada Tuhan, ya begitu ya. Nah, Tuhan inginkan agar setiap orang yang mendatangi Tuhan, yang datang pada Tuhan, harus dengan keyakinan, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita berdoa, kita harus membawa keyakinan. Nah, keyakinan itu iman, ya. Yakin dalam bahasa Yunaninya itu adalah pistos, ya. Pistos dari situ berasal dari kata pistis, yaitu iman. Barang siapa yang menghadap Tuhan harus yakin. Yakin akan apa? Yakin bahwa Allah pasti mendengar dan menjawab setiap seruan doa yang kita naikkan kepadanya. Apalagi doa, ya, yang kita naikkan dengan alamat yang tepat, yaitu doa yang kita naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini penting sekali, ya. Kita harus punya keyakinan, jangan sedikit pun bimbang, ya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan dalam Injil Markus pasal yang ke-11, Injil Markus pasal 11, ya. Saya akan bacakan untuk saudara semuanya. Injil Markus pasal yang ke-11 pada ayat yang ke-23, ya. Ya, 23. Saya akan bacakan demikian, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Sekasih dalam Tuhan, ya. Nah, ini Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau orang yang tidak bimbang, ya, berkata kepada suatu gunung, gunung, beranjaklah, maka gunung itu akan beranjak. Nah, ketika kita menghampiri takhta kasih karunia Allah, ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita harus punya bekal yang cukup, yaitu iman, keyakinan ini. So, kasih Tuhan, keyakinan ini sangat penting sekali, sebab ini akan menarik hadirat Tuhan. Ini akan menarik kuasa Tuhan untuk mendengar setiap seruan doa. Haleluya. Sekasihan Tuhan, ya. Nah, saya punya kesaksian, saudara. Beberapa tahun yang lalu ada rekan hamba Tuhan dari Amerika, ya, yang bercerita demikian. Sekali waktu ada temannya, seorang hamba Tuhan juga, ya, yang sedang mengembalakan di satu daerah, kalau tidak salah itu di daerah California, ya. Nah, itu gerejanya cukup berkembang, dan karena berkembang maka dia membutuhkan lahan parkir yang lebih luas lagi, ya. Dia akan memperluas juga gedung gerejanya untuk menampung jemaat yang semakin bertambah, ya. Namun tidak mungkin dilakukan, ya. Karena apa? Karena di belakang daripada gerejanya itu dan samping itu adalah perbukitan, ya. Nah, kemudian dia berdoa minta jemaatnya, dia dan juga seluruh jemaatnya untuk melakukan tindakan doa ini.
berdasarkan ayat ini berdoa, mengajak semua jemaat berdoa untuk memindahkan bukit itu, ya. Nah, mereka berdoa, mereka punya planning berdoa puasa itu selama 30 hari. Dan setelah mereka mengerjakan itu, nah, kasih Tuhan, apa yang terjadi? Ya, pada sampai hari ke-15 pun tidak terjadi apa-apa, bahkan sampai hari yang ke-29 pun, ya, di mana semua jemaat sudah kehilangan iman, mereka sudah tidak percaya lagi, tapi puji Tuhan, hamba Tuhan tetap yakin, ya. Bahkan sampai besok pun, ya, yaitu hari yang ke-30 juga tidak terjadi apa-apa. Jangankan gunung pindah, kerikil aja tidak ada yang jatuh, ya. Namun dia tetap percaya, dia tetap menerima, ya. Pada ayat yang ke-24 itu kuncinya juga, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan hamba Tuhan ini percaya sebab dia sudah berdoa, maka dia percaya bahwa apa yang dia minta itu sudah dia terima. Betul. Beberapa hari kemudian ada datang seorang pengembang, ya, menanyakan siapa yang punya bukit di belakang itu dan di samping gereja ini. Dan dikatakan itu punya gereja. Dan kemudian pengembang ini minta izin untuk membeli tanah daripada bukit itu, ya, yang ada di bukit itu. Dia mau keruk, ya, untuk reklamasi pantai. Dan puji nama Tuhan, akhirnya dilaksanakan, terjadi negosiasi dan deal, ya, dan akhirnya dikeruk oleh pengembang ini. Dan akhirnya apa? Gereja ini punya lahan parkir dan punya tanah lapang yang lebih luas, dan mereka bisa membangun lahan parkir, membangun tempat ibadah dari uang yang didapat dari pengembang ini. Saudara, perhatikan, Tuhan dalam menjawab doa itu sangat elegan, ya. Tuhan dalam menjawab doa tidak seperti yang kita pikirkan. Itu jangan berpikir, ya, kalau doa kita tidak dijawab seperti apa yang kita mau, berarti Tuhan tidak jawab. Tidak, ya. Tuhan tahu melakukan dan tahu memberi yang terbaik untuk kita semuanya. Dan yang terakhir, saudara, perhatikan, ya, doa orang yang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya, sekasihan Tuhan, ya. Sangat besar kuasanya. Perhatikan juga dalam Yakobus tadi, kita kembali kepada kitab Yakobus pasal yang kelima. Pada ayat yang berikutnya kita boleh membaca, ya. Saya baca ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Perhatikan, saudara Tuhan, Rasul Yakobus menjadikan Elia sebagai pembanding kita. Elia itu memang nabi yang hebat, tetapi dia juga, jangan lupa, dia adalah manusia biasa, sama seperti saya dan saudara, ya. Dia seorang hamba Tuhan, kita pun seorang hamba Tuhan. Dia seorang anak Tuhan, kita pun anak Tuhan. Dia bisa makan nasi, kita juga bisa makan nasi. Dia bisa lapar, kita pun bisa lapar. Ya, saudara, bahkan kita takut, Elia pun pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Namun kenapa Elia bisa mengubahkan satu keadaan, bahkan oleh karena doa daripada seorang Elia, 3,5 tahun tidak turun hujan, menimbulkan satu kekeringan dan bencana kelaparan yang luar biasa. Karena apa? Ya, karena doa daripada seorang Elia ini. Kenapa doanya Elia didengar? Elia bersungguh-sungguh dalam berdoa, ya, kasih Tuhan. Dan kemudian Elia juga berdoa kembali setelah 3,5 tahun itu, maka Tuhan menurunkan hujan, ya. Jadi seorang manusia karena doanya bisa mengubahkan segalanya, ya. Nah, apalagi kita, ya, yang sepakat, firman Tuhan dikatakan, jika di dunia ini ada 2 orang sepakat sepakat berdoa, maka doanya itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Kasih dalam Tuhan, ya. Dan saya percaya saya dan saudara dan
siapapun yang mendengarkan khotbah saya pada atau mendengarkan renungan yang saya bagikan pada hari ini, rindu doanya dikabulkan oleh Tuhan. Dan puji firman Tuhan hari ini, dengar baik-baik firman Tuhan ya. Ada jaminan bahwa doa saya dan doa saya saudara akan didengar oleh Tuhan, dan saya harapkan saudara mengalami jawaban doa ini. Saya sudah mengalami banyak jawaban, dan saya percaya ke depan saya akan juga mengalami menerima jawaban doa yang saya sudah naikkan kepada Tuhan, sebab saya tahu bahwa Allah yang kepadanya saya naikkan doa, yaitu Allah dalam nama Yesus, adalah bukan hanya Bapa yang setia, tapi Dia Allah yang maha kuasa, yang sanggup untuk menjawab setiap pergumulan kita, setiap permohonan doa kita. Diberkatilah saudara, dan mari kita belajar melakukan doa dan melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nama Tuhan kiranya dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.